Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan perampok bersenjata api beraksi di salah satu usaha warga Desa Ungkaya, Kabupaten Morowali. Kejaksaan Negeri Toli-Toli memusnahkan sejumlah barang bukti kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ratusan masyarakat Lingkar Tambang berunjuk rasa menuntut pencutan lahan konsesi PT Cipta Palu Mineral. Ratusan massa yang menamakan diri masyarakat adat Poboyan dan Lingkar Tambang berunjuk rasa di depan kantor PT Cipta Palu Mineral Senin sore. Mereka menuntut kepastian terkait ultimatum yang sebelumnya diberikan ke perusahaan terkait permintaan pencutan lahan konsesi PT CPM untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Aksi ratusan warga ini berlangsung mulai pukul 2:30 sore. Mereka bergerak menuju kantor PT Cipta Palu Mineral atau CPM. Sepanjang perjalanan, massa menyuarakan tuntutan agar perusahaan segera mengambil langkah konkret sesuai permintaan masyarakat Lingkar Tambang. Setiba di depan kantor PT CPM, sejumlah perwakilan massa berorasi secara bergantian. Mereka meminta pihak perusahaan untuk segera mengajukan pencutan lahan konsesi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Masyarakat Lingkar Tambang merasa terlalu lama menunggu kejelasan dari pihak perusahaan. Berbagai tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya tidak mendapatkan respon serius dari PT CPM. Ya, tuntutan sudah jelas adalah penciutan lahan kontrak karya seluas 246 hektar. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan wilayah pertambangan rakyat. Setelah itu didistribusikan untuk rakyat, entah itulah bentuk individu, kelompok ataupun koperasi. Kami fokus di situ, tuntutan itu. Terkait dengan demo juga hari ini, itu juga ini bagian dari bukan cuma menagih sebenarnya. Sudah lebih dari itu, karena 10 hari lalu, tanggal 5 Desember, kami sudah beri waktu mereka 7 hari untuk menyampaikan ini kepada pimpinan mereka. Dan sampai sekarang sudah 15 hari tidak ada kepastian. 10 hari kalau ya, 10 hari tidak ada kepastian dari mereka. Apakah setuju dengan tidak yang namanya penciutan sebagaimana yang kami tuntut ini. Ada dari komunitas Rumpun Tokodaa, ada juga dari UNE, dari mana yang mayoritas ini adalah suku Kaili. Kecewa tidak mendapat respon dari pihak perusahaan, massa melakukan pemblokiran menuju lokasi pertambangan yang menjadi akses utama pengambilan material tambang oleh PT CPM. Akibatnya aktivitas keluar masuk kendaraan menuju area tambang terhenti. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar public hearing di Auditorium Universitas Islam Negeri Dato Karal Palu Selasa pagi. Forum ini menjadi ruang dialog antara tim reformasi Polri dengan akademisi, tokoh masyarakat, organisasi adat, serta lembaga bantuan hukum di Sulawesi Tengah. Public hearing dihadiri anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Supratman Andi Adgas yang juga menjabat Menteri Hukum RI, serta Kapolri periode 2019 hingga 2021 Idham Aziz. Berbagai masukan disampaikan terkait arah reformasi Polri, mulai dari sistem rekrutmen, tata kelola organisasi hingga praktik penegakan hukum. Supratman Andi Adgas menyebut masukan dari berbagai kelompok masyarakat di daerah menjadi bagian penting dalam merumuskan reformasi Polri. Tim reformasi Polri saat ini tengah mengompilasi seluruh aspirasi yang masuk untuk disusun dalam matriks rekomendasi sebelum disampaikan kepada Presiden. Banyak kebutuhan terkait dengan organisasi, dimulai dari proses rekrutmen, kemudian merit sistemnya, sampai kemudian upaya-upaya yang terkait dengan penegakan hukum. Bahwa banyak tugas yang diemban oleh Polri saat ini
yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi yang lebih banyak disorot adalah menyangkut soal penegakan hukumnya. Bahwa tim reformasi Polri sudah mencatat itu dan sudah dikompilasi oleh teman-teman Pokja. Insya Allah nanti pada akhirnya nanti tim reformasi Polri akan menerima matriks dari teman-teman Pokja untuk diputuskan. Tokoh masyarakat Sulawesi Tengah Nudi Atul Huda Mangun menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait struktur dan kebijakan di tubuh Polri. Salah satu yang disorot adalah ketimpangan keterwakilan perempuan, serta penempatan anggota Polri di berbagai lembaga negara yang dinilai berpotensi tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, keberadaan anggota Polri di sejumlah lembaga perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan dualisme tugas, sekaligus menjaga profesionalisme dan independensi institusi. Ini yang mungkin agak tumpang tindih. OJK, ngapain polisi mau urus OJK gitu. Nah, ini yang kami sarankan untuk tidak semua ya lembaga itu bisa diintervensi atau masuk aparat kepolisian di dalamnya. Dan kami juga sebenarnya setuju apabila ada Polri yang anggota Polri yang akan menjadi menteri atau berkarir di bidang politik atau masuk di kementerian, maka sebaiknya dia mengundurkan diri. Untuk apa? Untuk bisa dia berintegritas secara profesional tanpa ada campur tangan dari institusi asalnya. Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi akhir. Rekomendasi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya institusi Polri yang lebih profesional, transparan, dan mendapat kepercayaan publik. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Lebih 100 peserta dari berbagai komunitas kembali melakukan menanam mangrove di pesisir Pantai Dupa, Kelurahan Layana Indah, Kota Palu, Selasa pagi. Ini kegiatan kesekian kalinya dari komunitas pencinta lingkungan. Ratusan peserta ini penuh semangat menanam satu persatu bibit mangrove di sepanjang area bibir pantai yang pernah diterjang tsunami pada 28 September 2018 lalu. Kali ini sebanyak 2.000 bibit mangrove yang ditanam dengan menggunakan peralatan sederhana. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian lingkungan dan penyelamatan ekosistem di pesisir Teluk Palu. Langkah ini penting, terlebih kawasan ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Kota Palu yang bermukim di area pesisir pantai. Di sini tujuannya kita untuk melakukan penanaman mangrove ini agar Pantai Dupa di Layana ini semakin terjaga dari abrasi dan bencana alam seperti tsunami. Dan di sini kita melibatkan seperti mahasiswa-mahasiswa, ada juga SMA, SMP, dan masyarakat sekitar. Harapan saya untuk penanaman mangrove di sekitar ini semoga nanti kedepannya semakin terjaga ini pantai dan agar lebih lestari dan bisa lebih lestari. Nah, untuk bibit penanaman mangrove di sini kita menanam sekitar 2.000 bibit tanaman mangrove. Untuk pertama kali mengikutinya, saya mendapat pengalaman yang lebih berkesan dan memberikan wawasan. Saya jadi tahu bagaimana caranya menanam pohon mangrove dan jadi tahu bagaimana pentingnya pohon mangrove ini bagi lingkungan pesisir. Dan harapan saya semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan. Dan semoga pohon yang kita tanam itu tumbuh lebih baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Sejak beberapa bulan terakhir, penanaman mangrove gencar dilakukan di kawasan Pantai Dupa Palu. Kegiatan ini dinilai sebagai upaya melindungi ekosistem dan pelestarian lingkungan. Fatwa Al-Kausar dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.